Selamat sore. Sore Kak. Oke, terima kasih sudah datang di tempat ini. Sebelum lebih jauh, alangkah baiknya kita saling kenal terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia. Di sini saya sebagai konselor. Perkenalkan, nama saya Julio Marimba, biasa dipanggil Julio. Oke, halo Kak Julio. Oke, apa kabar Kak Julio? Baik. Kemarin dengan siapa? Sendiri. Oke, boleh saya tahu tujuan Kak Julio datang ke tempat ini karena apa? Mau konsultasi Kak. Oke, ingin mengkonsultasi, berarti di sini saya simpulkan bahwa Kak Julio itu punya permasalahan. Oke, di sini Kak Julio akan melakukan proses konseling. Nah, Kak Julio tahu apa itu proses konseling? Tidak Kak. Oke, saya jelaskan. Proses konseling itu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh ahli untuk klien. Jadi ahli itu adalah seorang konselor, yaitu saya sendiri, sedangkan klien itu atau konseling itu adalah Kak Julio untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dialami oleh konseli atau permasalahan yang dialami oleh Kak Julio. Nah, oke, sampai sini paham mengenai apa itu proses konseling? Oke, selanjutnya di dalam bimbingan dan konseling ini ada beberapa asas. Nah, salah satunya yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Nah, asas kerahasiaan ini di mana Kak Julio bebas menceritakan permasalahan apapun yang Kak Julio alami dan cukup sampai di sini saja, tidak perlu kita bawa keluar dan tidak perlu diketahui oleh orang lain. Nah, selanjutnya ada asas keterbukaan. Di proses konseling ini Kak Julio harus dengan terbuka menceritakan permasalahan apa saja yang Kak Julio alami, sehingga permasalahan yang Kak Julio alami bisa terselesaikan dengan baik. Nah, oke, yang terakhir ada asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan ini Kak Julio datang dengan sukarela tanpa paksaan dari manapun. Nah, saya mau tanya nih, Kak Julio datang kemari atas dorongan siapa atau atas paksaan siapa atau dengan keinginan diri sendiri untuk datang ke tempat ini? Keinginan sendiri sih Kak. Oke, berarti Kak Julio sukarela datang ke tempat ini. Nah, oke. Sampai sini semuanya bisa dipahami mengenai proses konseling dan asas-asasnya. Bisa. Oke, di sini kita akan menggunakan waktu sekitar 30 sampai 35 menit. Apakah itu cukup untuk melakukan proses konseling ini? Cukup. Oke, sepakat ya, waktunya 30 sampai 35 menit. Oke, baik Julio. Apakah Kak Julio sudah bersedia untuk menceritakan permasalahan apa yang dialami oleh Kak Julio? Sudah. Oke, baik, kita mulai. Silahkan Kak Julio. Saya sampai datang ke sini itu karena saya rasa saya memiliki kekurangan dalam manajemen waktu. Contohnya seperti sering terlambat ke kampus, terlambat mengerjakan tugas, sering menunda-nunda pekerjaan. Oke, di sini saya simpulkan bahwa Kak Julio ini kurang bisa memanajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, boleh saya tahu sudah berapa lama Kak Julio mengalami hal itu? Ya, saya rasa sih kan dari SMA. Oh, dari SMA. Sekarang Julio sudah kuliah. Oke, baik. Dari cerita Kak Julio tadi nih, kira-kira apa faktor yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Faktornya sih menurut saya
gadget, Heeh. nongkrong terlalu lama gitu kan. Nah, dari kedua hal itu, main gadget dengan nongkrong-nongkrong, mana yang paling sering Kak Julio lakukan? Main gadget. Main gadget. Jadi sebagian besar waktu Kak Julio ini digunakan untuk main gadget. Nah, kalau main gadget sendiri, Kak Julio melakukan apa di ponsel Kak Julio? Misalnya main game kah, bermedia sosial kah, atau apa? Kebanyakan sih bermain ke media sosial. Oke. Nah, tadi Kak Julio menceritakan beberapa dampak nih. Boleh Kak Julio sebutkan lagi dampak yang paling sering Kak Julio alami selama Kak Julio menggunakan HP ini? Dampak yang paling sering sama sih terlambat ke kampus dengan terlambat kerja tugas. Oke, jadi kalau jadi saya simpulkan bahwa Kak Julio ini sulit memanajemen waktu dikarenakan sering main HP, waktunya lebih banyak ke main ponsel. Oke, nah dari situ banyak dampak negatif yang Kak Julio alami, misalnya sering terlambat ke sekolah, sering menunda pekerjaan, dan masih banyak lagi. Nah, oke, baik. Kira-kira kalau main gadget itu berapa lama? Misalnya sehari mungkin 3 jam atau berapa jam, atau mungkin setelah pulang kampus kerjaannya main gadget terus. Berapa lama nih? Biasanya sih kurang lebih 5 jam. 5 jam? Itu dalam sehari? Oke. Nah, itu menurut Kak Julio sangat berpengaruh untuk keseharian Kak Julio karena banyak pekerjaan dan segalanya terkendala karena ponsel itu. Oke, baik Julio. Dari permasalahan yang Kak Julio ceritakan tadi, apakah Kak Julio sudah pernah melakukan upaya untuk mencegah atau mengurangi penggunaan gadget itu? Sudah sih Kak. Contohnya itu seperti apa, mencari kesibukan lain yang lebih berguna untuk diri saya. Oke. Dan apakah itu berhasil? Mungkin ada beberapa hari berhasil, kemudian kembali lagi atau bagaimana? Ada, menurut saya sih sedikit berhasil. Oke, berarti ada kemungkinan sedikit berhasil begitu. Jadi Kak Julio bisa rasakan itu. Waktu itu Kak Julio kurang dalam penggunaan gadget atau seperti apa? Kurang dalam penggunaan gadget saja. Nah, kemudian Kak Julio kembali lagi seperti dahulu. Oke, kira-kira nih kalau Kak Julio apakah Kak Julio ingin berhenti dari atau ingin mengurangi penggunaan gadget ini atau bagaimana? Iya Kak, saya datang di sini untuk mengetahui bagaimana cara untuk mengurangi penggunaan gadget dari. Nah, sini saya mau tanya, kira-kira nih kalau dari Kak Julio sendiri, bagaimana sih tips yang akan Kak Julio lakukan untuk mengurangi bermain gadget? Saya rasa saya perlu untuk membuat jadwal aktivitas mana yang perlu diutamakan. Jadi Kak Julio akan mencoba untuk membuat jadwal. Oke, itu sangat bagus ya Kak Julio. Jadi Kak Julio di sini punya inisiatif untuk mengurangi hal tersebut. Nah, dengan cara membuat jadwal. Oke, kira-kira cara membuat jadwalnya itu seperti apa? Boleh dijelaskan? Menentukan kegiatan yang Akan dilakukan. ya, kegiatan yang paling penting itu yang akan saya lakukan terlebih dahulu. Oke. Nah, boleh saya menambah satu tips? Oke. Kak Julio kan tadi mengatakan bahwa Kak Julio sudah pernah melakukan tips menyibukkan diri di luar sana. Nah, menurut saya itu hal yang baik. Jadi Kak Julio kan katakan tadi itu ada pengaruhnya atau ada perubahannya ke arah yang lebih baik lagi. Itu mungkin Kak Julio bisa terapkan lagi, tapi Kak Julio harus konsisten.
Saya rasa kemarin itu Kak Julio sudah melakukannya, tapi Kak Julio tidak konsisten. Jadi kembali lagi seperti dahulu. Jadi kuncinya yaitu konsisten. Nah, kemudian jika Kak Julio memiliki hobi, boleh saya tanya, hobi Kak Julio ini apa nih di luar sana? Misalnya olahraga atau apa? Kebanyakan membaca sih Kak. Nah, kalau hobi Kak Julio membaca kan banyak perpustakaan-perpustakaan di daerah ini. Kak Julio bisa datangi ke atau pergi cari buku. Banyak kok penjual-jual buku atau tempat baca gratis. Jadi Kak Julio bisa datangi tanpa harus berpatokan pada gadget setiap harinya. Jadi bagaimana Kak Julio? Apakah bisa dipahami atau Kak Julio akan mencoba menerapkan tips dari saya dan tips yang Kak Julio sebutkan tadi? Ya, saya sudah pahami dan saya akan mencoba untuk menerapkan tips yang sudah saya dapatkan dari Kak. Oke, baik. Saya harap Kak Julio bisa menerapkan tipsnya dan kita tunggu hasilnya. Semoga hasilnya baik ya. Oke, baik. Sebelum saya tutup, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau yang ingin diceritakan? Ya, Oke, karena waktu sudah cukup juga. Terakhir nih, saya ingin tanya, bagaimana perasaan Kak Julio setelah melakukan proses konseling ini? yang perasaan saya sedikit sudah membaik karena saya sudah mengetahui bagaimana cara untuk manajemen waktu dengan baik. Oke, terima kasih Kak Julio atas kesempatannya. Oke, terima kasih Kak Julio karena sudah mau datang di tempat ini. Saya tutup karena Kak Julio juga tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Saya tutup dengan ucapan terima kasih sekali lagi dan selamat sore Julio. Sorry Kak. Terima kasih. Terima kasih.